Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, Bapak Hasan Supriyadi, dan yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor atau yang mewakilinya Bapak Dede Sulaiman, Fadilatu Syekh Ghalib Fuad Ghalib Ahmad Al-Adani, hafizakumullah ta'ala. Begitu pula para asatidah, ustazah sekalian, serta para wali santri dan santri baru Ma'had Tahfiz Al-Yusra yang semoga senantiasa dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sampaikan marhaban bikum, ahlan wa sahlan, selamat datang di Ma'had kita yang tercinta, Ma'had Tahfiz Al-Yusra, Ma'hadku Taman Surgaku. Inilah Ma'had Al-Yusra, tempat yang dimana Abu dan Umu akan menitipkan putra-putri tercintanya untuk mengemban pendidikan di sini, untuk menempuh pendidikan ilmu agama dengan harapan dan cita-cita yang sangat tinggi agar anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, yang hafiz Al-Quran, memahami ilmu agama sehingga menjadi investasi bagi kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Tadi banyak sekali, Masya Allah, nasihat emas yang disampaikan oleh Syekh ya di dalam kalimatnya. Ya. Jadi anak yang merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita, perlu kita perhatikan pendidikan agamanya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka selalu menitipkan anak-anaknya ke tempat-tempat pendidikan Islam, terutama ke halaqah Quran katanya. Ya, lalu kemudian setelah dititipkan, ya tidak kalah penting juga, ya setelah memilihkan tempat yang bagus, yang baik, yang berkualitas dan bermutu untuk pendidikan anak kita, jangan lupa kerjasamanya dengan pihak ya pesantren, lembaga yang Abu Umu titipkan putra-putrinya di sana. Ya, dengan selalu memperhatikan perkembangan anandanya, ya, mengikuti alur yang telah menjadi ketetapan dan kesepakatan kita bersama. Yang semua itu ya kita jadikan semata-mata untuk kebaikan, ya, untuk memperoleh tujuan cita-cita yang kita inginkan. Dari situlah kemudian merupakan hal yang sangat penting sekali ya bagi kami ya para pengelola Ma'had ya Tahfiz Al-Yusra dan kemudian Abu dan Umu para wali santri ya baru Ma'had Tahfiz Al-Yusra untuk duduk bersama terlebih dahulu ya, bertemu, berkumpul ya untuk kita saling mengenal, ya untuk kita saling bersepakat, ya untuk kerjasama pendidikan yang akan kita laksanakan. Ya, merupakan hal yang sangat bagus dan kebiasaan para salafus soleh sebagaimana tadi disinggung. Ya, ketika orang tua ingin menitipkan anaknya di sebuah tempat pendidikan, apa yang dilakukan? Datanglah ke tempat yang akan menjadi tempat pendidikan ananda, temui ustadznya, sampaikan keinginan dan niat
bahwa Abu dan Ummu ingin menitipkan putra-putrinya di sini. Ya, begitupun kami insya Allah akan menerima amanah titipan Abu dan Ummu untuk pendidikan ananda putra-putri. Dan inilah tujuan ya dari kegiatan ini, kegiatan Stadium General Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, tidak etis nampaknya ya kalau tiba-tiba ada orang tua daftar masukin, entah berapa nggak mau tahu, pokoknya udah saya masukin daftar bayar sekian rupiah, ya udah nggak peduli, anaknya kayak dibuang, ya tidak tahu siapa ustadznya, manhaj tempat pendidikannya seperti apa, yang penting anaknya nggak ada di rumah, saya udah terbebas dari anak saya yang super aktif gitu kan. Udah nanti tinggal saya tuntut pesantren aja deh. Kalau ada apa-apa saya komplain ini komplain itu. Enggak tahu di lapangan seperti apa. Jangan seperti itu. Ya, ketika ditetapkan peraturan begini protes. Padahal dari awal sudah kita informasikan bahwa ma'had kita ya aturan mainnya seperti ini seperti itu. Abu dan Ummu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istilahnya Stadium General ini seperti istilah perkuliahan ya. Kuliah umum yang dimana biasanya di sana ada dosen yang menyampaikan kuliah secara umum kepada para mahasiswa. Ini istilahnya kita pakai karena memang nanti pada kegiatan ini kita akan coba paparkan secara umum. Ini kuliah umum terkait profil Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Yang mudah-mudahan ini menjadi informasi awal yang sangat penting dan dapat menjadi pertimbangan ulang mungkin nanti ya atau menjadi sumber pemahaman ya terkait pendidikan yang akan kita laksanakan di Ma'had Tahfiz Al-Yusra untuk putra-putri ananda Abu dan Ummu sekalian. Baik, di sini Abu dan Ummu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya akan sedikit menjelaskan terkait gambaran umum ya profil Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ma'had Tahfiz Al-Yusra di buku yang sudah dibagikan, saya akan menjelaskan buku ini saja. Ya, di situ sudah ada penjelasannya. Merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Jadi ingat ya, Al-Yusra ini pesantren. Ya, pendidikan pokoknya pesantren. Ini digaris bawahi. Ya, yang berada di bawah Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor. Jadi kita sudah ada payungnya, yaitu Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor. Ya, terletak di bawah kaki Gunung Salak, di Kampung Cimanggu, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, yang insya Allah lingkungan yang begitu sangat asri dan sejuk ini akan mendukung ya kelancaran proses menghafal, belajar mengajar ya putra-putri Abu dan Ummu sekalian. Ma'had kita insya Allah dibangun di atas pondasi takwa ya dengan asas Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman atau manhaj as-salafus salih ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Visi dan misi Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, visi yang kita usung ya di Ma'had Tahfiz Al-Yusra Mulia ini yaitu membentuk santri Qur'ani yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa mandiri dan bermanfaat untuk umat. Yang kemudian kita turunkan di misi Ma'had Tahfiz Al-Yusra yaitu pertama, menyelenggarakan program pendidikan tahfiz Al-Quran 30 juz secara mutqin. Insya Allah nanti akan ada penjelasan kurikulum tahfiznya. Ya, 30 juz ini berapa lama, bagaimana targetannya, serta metodologinya nanti akan dijelaskan insya Allah. Kemudian menyelenggarakan program pendidikan ilmu-ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya menyelenggarakan program pendidikan bahasa Arab secara intensif, aktif baik itu lisan ataupun tulisan. Kemudian yang keempat, memberikan bekal wawasan dunia informasi, teknologi, dan entrepreneurship. Yang selanjutnya, menyediakan tenaga pendidik
yaitu guru, ustadz atau ustazah yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Dan yang selanjutnya membangun sarana prasarana yang terintegritas dengan metode pembelajaran serta membentuk santri yang dapat memberikan manfaat dalam kebaikan kepada umat. Ya. Ini visi dan misi Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa didirikannya Ma'had Tahfiz Al-Yusra bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memasukkan putra dan putrinya kepada pendidikan Ma'had Tahfiz Al-Yusra yang terpercaya dan berkualitas. Mengantarkan santri menjadi generasi Quran yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia dan berjiwa mandiri, serta mengantarkan santri agar menjadi insan yang bermanfaat untuk umat. Dari pemaparan visi dan misi ini, ya, kesimpulannya secara umum bahwa ya, Ma'had Tahfiz Al-Yusra ya, berfokus pada pendidikan agama, baik itu Al-Quran ya, ataupun ilmu-ilmu syar'i serta bahasa Arab. Kemudian kita sedikit memberikan pembekalan skill atau life skill berupa tadi ilmu IT, multimedia serta entrepreneurship. Ya, yang kita harapkan ya selanjutnya kita dapat melahirkan generasi yang alim, yang soleh, yang Qurani serta memiliki keterampilan hidup. Baik, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku tersebut juga kami cantumkan terkait struktur organisasi serta ya fungsional ya Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Saya tidak akan sampaikan satu-satu, silahkan dibaca. Namun secara umum, alhamdulillah sebagaimana misi yang tadi kita sampaikan, bahwa Ma'had Tahfiz Al-Yusra berkomitmen untuk mengadakan SDM yang berkompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Ya, saat ini alhamdulillah sudah ada sekitar 55 ustadz ustazah. Ini banyak sekali. 55 yang tergabung di sini. Ya, semua SDM ini ya 97% bisa kita katakan ini minimal pendidikannya S1. Ya, ada sekitar 5 orang S2 ya. Dan SDM yang ada di sini bukan asal SDM ya. Ya, SDM dengan tingkat kualifikasi yang sangat tinggi. Di mana kita mempersyaratkan ustadz dan ustazah yang mengajar di sini ini harus hafiz Quran dan harus bisa mengajar dengan pengantar bahasa Arab. Karena pembelajaran yang ada di sini tidak diterjemahkan. Dari sejak hari pertama santri di sini akan kita ajar murni dengan bahasa Arab. Ya, para ustadz dan ustazah yang ada di sini ya ada ya terlebih dahulu alhamdulillah telah bergabung bersama kita ya Syekh Fuad Ghalib Ahmad Al-Adani Al-Yamani. Ini beliau yang tadi menyampaikan nasihat, ini beliau tenaga pengajar di sini. Alhamdulillah kita punya native speaker. Ya, an-natiq bil Arabiyah. Ya, jadi anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka hidup bersama seorang Syekh Arabi yang memiliki apa istilahnya kepakaran ilmu di dalam ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu syar'i. Ada, tinggal bersama kita di sini di dalam. 24 jam mereka beristifadah. Ya, mendengar bahasa Arab dari langsung ya penuturnya. Kemudian juga alhamdulillah bersama kita juga telah bergabung Al-Ustadz Abdul Latif yang tadi menerjemahkan. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah. Ya, beliau alumni Universitas Islam Madinah dan insya Allah akan datang lagi bergabung pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Berarti tahun ajaran baru ini anak Ananda Abu Ummu sudah ada nanti. 3 lagi alumni Universitas Islam Madinah. Ada Ustadz Iqbal, Ustadz Firza, dan Ustadz siapa saya lupa lagi satu lagi. Ada 3 lagi insya Allah akan bergabung. Sengaja kita upayakan ya, perekrutan asatidah teman-teman dari UIM ke Ma'had Tahfiz Al-Yusra karena ada satu target yang ingin kita capai, yaitu muadalah UIM.
Kita ingin akreditasi Universitas Islam Madinah ke depannya insya Allah Ta'ala, di mana di sana dipersyaratkan harus ada ustadz dari UIM-nya katanya. Minimal 2, enggak, kita adakan 4. Ya, bukan 2, bahkan insya Allah masih mungkin bertambah lagi. Ya, bahkan kita adakan Syekh Arabinya di sini. Ya, karena memang secara kurikulum kita sudah support sana. Ya, kurikulum yang diterapkan di kita ini sudah kurikulum internasional banget. Ya, udah standar Timur Tengah, standar Saudi. Nanti saya akan jelaskan kurikulumnya. Kemudian juga tak lupa ini asatidah juga ada dari alumni Universitas Al Azhar, ini MC itu. Ya, beliau alumni Universitas Al Azhar Syarif Mesir, Universitas Internasional Afrika Ustadz Furqon juga. Ya, alhamdulillah di kita ada 4 orang ustadz yang memiliki sanad qiraah yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, ya Lipia Jakarta. Dan tidak lupa pula, dan ini yang paling banyak ya persentasinya, al-asatidah alumni dari Setiba Ar-Royah Sukabumi. Begitu pula ada ya al-asatidah dari lulusan STDI Imam Syafi'i Jember, serta mahad-mahad sunnah yang ada di Indonesia. Taib Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari gambaran SDM ini tergambar ya betapa seriusnya kita di sini. Ya, ingin mewujudkan lembaga yang benar-benar berkualitas. Ya, ingin membentuk putra-putri Abu dan Umu agar ya sukses berhasil di dalam menjalankan pendidikan agama di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Selanjutnya, program pendidikan dan kegiatan di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya. Ma'had Tahfiz Al-Yusra memiliki beberapa program pendidikan. Yang pertama ada Takuba, Taman Al-Quran dan Bahasa Arab. Semacam TPA lah kalau di luar. Ini kegiatannya sore hari. Ya, nanti kalau ada yang di sekitar sini ingin masukkan anaknya ke Takuba, silahkan. Ya. Kemudian juga ada TK Ta'ud Al-Yusra. Alhamdulillah kita juga memiliki TK dan ya sudah memiliki izin dari Dinas Pendidikan juga. Dan ada tingkat SD yaitu Kutab Al-Yusra. Ya, Kutab Al-Yusra. Kemudian ada yang setingkat SMP kita namakan dengan program Madrasah Al-Mutawassithah. Dan kemudian ada program yang setara SMA yaitu Darul Ilmi. Dan yang terakhir program yang setara D2 yang merupakan kaderisasi para musyrif dan muhafiz yaitu program Ma'had Ali. Secara legalitas kita memiliki 2 legalitas. Yang pertama legalitas dari Kemendikbud. Ya, di bawah ya program non formal kesetaraan yaitu PKBM Al-Yusra. Ya, ini di mana nanti melalui PKBM ini insya Allah kita akan memperoleh ijazah negara yang diakui dan setara, tidak ada beda sedikit pun dengan sekolah formal. Walaupun bahasanya ijazah paket A, paket B, paket C. Perlu diketahui saat ini ijazah paket itu sudah tidak masalah lagi. Ya, lulus dari kita membawa ijazah paket, sekolah pindah ke formal bisa. Nanti lulus SMA mau lanjut dalam negeri, luar negeri bisa. Mau PTN, PTS bisa. Jadi sudah tidak usah dikhawatirkan. Ya, kenapa kita tempuh jalur PKBM? Ya, alasannya adalah agar kita bisa lebih leluasa memaksimalkan kurikulum pondoknya. Karena sebagaimana tadi kami sampaikan, Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini pondok ya, bukan sekolah umum. Ya, pondok. Jadi bagi Abu dan Umu yang ternyata tujuannya umum kayaknya kurang tepat di sini. Ya, penekanan yang ada di sini adalah pendidikan agama. Kalau ingin anaknya hafiz Quran, ini tempatnya. Kalau anaknya ingin jago bahasa Arab, ya ilmu pengetahuan agama, di sini tempatnya. Ya, kita berikan pengetahuan umum, ada porsi kurikulumnya sekitar 10%, tapi hanya levelnya standar saja. Standar saja pendidikan secara umum. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perincian tentang Kutab Al-Yusra termasuk kurikulumnya secara umum. Ya, kita lewat saja. Kita akan coba jelaskan
program madrasah dan darul ilmi, yang mana putra-putri Abu dan Ummu saat ini ya didaftarkan di program ini, yaitu program madrasah setara SMP dan program darul ilmi setara SMA. Sebenarnya aslinya istilahnya ya paket B, paket C. Ya, hanya saja agar sedikit ada kepondokannya kita namakan program madrasah. Maksudnya yang setingkat SMP, program Darul Ilmi setingkat SMA untuk memudahkan pengistilahannya. Ya, dan agar lebih relevan dengan suhu pondok pesantren. Ya. Baik, program madrasah dan Darul Ilmi ini merupakan program yang bersambung. Ya, dan untuk tahun ini pendaftaran ya yang Abu Ummu lakukan, yang dari madrasah terutama kita pahami Abu dan Ummu mendaftarkan di program madrasah berarti bersambung juga ke program Darul Ilmi di Mahad ini insyaallah ta'ala. Ya, programnya bersambung, kurikulumnya bersambung. Ya, hanya saja untuk membedakan level setingkat SMP dan SMA-nya kemudian kita istilahkan madrasah dan Darul Ilmi. Target dari program madrasah dan darul ilmi ini yaitu pertama, memahami dan mempraktikkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Ini yang paling pertama. Ya, tadi kan visinya santri yang Qurani yang kita ingin wujudkan. Pastinya yang pertama, targetannya insya Allah putra-putri Abu dan Ummu nanti kalau masuk ke sini ya akan memahami dan dapat mempraktikkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, hafal Al-Quran 30 juz secara mutkin dan bersanad. Hanya saja ada tulisan kecil di ujungnya, S dan K berlaku. Ya, yang bersanad itu tentunya untuk santri yang memenuhi syarat. Tapi secara umum insya Allah ta'ala bisa tercapai. Ini bisa kita capai. Kemudian memahami dan mempraktikkan ilmu-ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafu as-salih. Berakhlak mulia dan beradab islami, mampu berbahasa Arab lisan dan tulisan, memiliki kemampuan dasar-dasar ilmu komputer dan IT, serta memiliki kompetensi kurikulum nasional, jenjang kesetaraan. Sebagai sampel output dari targetan yang tadi kami sampaikan adalah 2 santri tadi yang maju membacakan ayat Al-Quran dan menyampaikan ilqa kalimat atau ceramah singkat. Abu dan Ummu, santri yang tadi itu sengaja kita pilih santri yang kecil-kecil. Ya, santri kelas 8 SMP yang artinya mereka hanya baru belajar selama 1 tahun setengah dengan kualitas bacaan yang Masya Allah. Hafalannya Ademar udah sampai berapa? Hampir 10 juz. Kurang lebih 10 juz yang tadi baca Quran itu. Ya, kemudian yang satu lagi yang bahasa Arab itu. Itu yang ceramah bahasa Arab itu, Abu tahu tidak? Dia buat sendiri. Mohon maaf, kita tidak buatkan teksnya. Dia buat sendiri dengan Masya Allah. Dengan substansi yang sangat luar biasa. Itu buat sendiri dengan gaya bahasa yang sangat luar biasa. Kalau Abu faham bahasa Arab itu udah levelnya kayak anak kuliah itu beliau buat sendiri. Biasanya anak-anak nanti ada program ilqa kalimat di kita, mereka bikin sendiri, setelah itu setor ke ustadz, paling kita mengoreksi saja. Kalau ada kesalahan, tapi pada asalnya mereka buat sendiri, kemudian mereka hafalkan. Ya, kalau yang pertama-tama biasanya dibantu oleh kakak kelasnya, setelahnya bikin sendiri. Ya, mencari referensi terus membuat ilqa kalimat sendiri. Ini berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya, yang artinya kalau nanti dituntut untuk berceramah dengan bahasa Indonesia akan jauh lebih mudah. Insyaallah ta'ala. Jadi gambarannya putra-putri Abu dan Ummu akan seperti ini. Contohnya, ini baru kelas 8. Bagaimana kalau yang kelas 9? Bagaimana kalau ternyata lanjut sampai selesai Darul Ilmi. Kami optimis bahwa output kita insya Allah ta'ala mampu untuk memahami kitab-kitab kuning, berceramah, menyampaikan kitab-kitab dasar, ya, serta siap untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah insya Allah ta'ala. Kemudian program unggulan, ya, untuk mencapai target tadi, ya, di sana ada upaya tentunya, ya, bukan ujug-ujug, ya, bukan tiba-tiba.
Tapi ada kegiatan-kegiatan yang sangat bermutu, berkualitas dan variatif yang kita tuangkan di sini dalam bentuk program unggulan sebahagiannya. Yang pertama yaitu tahfiz Al-Qur'an 30 juz mungkin bersanad. Ya, nanti ada halaqah Quran, itu programnya, ya, tahfiz Al-Qur'an 30 juz. Ya, bahkan ada halaqah khusus bersama syekh, ya, bagi santri yang memang ya memenuhi syarat untuk bergabung di halaqah syekh untuk pengambilan sanad Al-Qur'an. Kemudian ada Al-Mahir bil Quran, ini perbaikan bacaan sehingga santri memiliki kualitas bacaan standar sanad lah bahasanya. Ya, sesuai dengan kaidah tajwid, ya, sifat dan makharij hurufnya. Kemudian ada Lisanul Arab. Ya, program pelatihan agar santri dapat berbicara bahasa Arab secara aktif, layaknya orang Arab. Ya, kegiatannya nanti ada tadrib lughah, ya. Kemudian ada program KBM-nya di kelas dan seterusnya. Dan di kita alhamdulillah Abu dan Umu, ya, Mahad ini lingkungannya sudah kayak Arab. Santri sehari-hari, ya, tidur pun, ngigo pun, ya, di lapangan, kamar mandi, di kelas semuanya, ya, berbahasa Arab. Ngobrolnya pakai bahasa Arab. Ya, dan itu mulai, ya, bisa dilakukan oleh santri, ya, setelah 2 bulan mondok di sini. Ya, nanti Abu tolong buktikan ya kalau sudah memondokkan anandanya di sini 2 bulan kita akan ada namanya adaptasi, tidak boleh dijenguk, tidak boleh dikunjungi. Setelah 2 bulan jangan kaget kalau anaknya tiba-tiba ngomongnya pakai bahasa Arab. Insya Allah kita sudah istilahnya berhasil dalam hal ini. Ya, membahasa Arabkan para santri dalam jangka waktu 2 bulan. Insya Allah Ta'ala mereka akan mampu berbicara, ya, percakapan dasar bahasa Arab. Kemudian tahfiz mutun ilmiah. Ya, ini juga sebagai bentuk program unggulan untuk mewujudkan tadi pemahaman ilmu-ilmu syar'i. Kita ada namanya program tahfiz mutun ilmiah, yaitu menghafal kitab-kitab yang merupakan intisari keilmuan Islam. Ya, diawali dengan menghafal Kitabul Hisnul Muslim, ya, kitab tentang zikir dan doa, kemudian Arba'in Nawawiyah, kemudian Usul Salasa, Qawaid Arba, Umdatul Ahkam, kemudian ada Jurumiyah, ya, kemudian Tuhfatul Atfal dan seterusnya. Ada kurikulumnya tersendiri. Ini ada setiap hari setelah ba'da zuhur, ya, kurang lebih selama setengah jam. Ya. Kemudian juga ada program Ilqa Kalimat. Ilqa Kalimat itu latihan ceramah pakai bahasa Arab. Ini setiap selesai sholat 5 waktu. Kecuali sholat Jumat dan sholat subuh. Itu tidak ada. Ya, secara bergiliran. Semua santri pasti akan mendapatkan jadwal untuk tampil di hadapan teman-temannya. Nggak tahu hari ini ada jadwalnya enggak? Harusnya ada. Nanti kalau zuhuran di sini Abu dan Umu bisa melihat penampilan Ilqa Kalimat, ya, program Ilqa Kalimat yang kami jelaskan ini. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem pendidikan. Sistem pendidikan Mahad Tahfiz Al-Yusra yaitu sistem pendidikan pesantren klasik yang dipadukan dengan sistem pendidikan pesantren modern. Ya, mix, ya, kita terlalu klasik juga tidak, modern banget juga tidak. Ya, karena tidak setiap yang modern itu positif. Ya, jadi tetap kita berusaha mengambil keberkahan ala klasik juga. Di mana santri akan mendapatkan bimbingan dan pengajaran kitab-kitab dan tahfiz Al-Qur'an secara mulazamah, ya, dan talaki, artinya belajar langsung. Ya, bersama dengan guru, ya, kepada para ustadz atau kepada syekh, dan ya, dan juga, ya, di sana ada pembelajaran terjadwal di dalam kelas layaknya sekolah formal, serta berbagai macam kegiatan penunjang yang menarik seperti ekstrakurikuler, rihlah, ya, mukhayyam tahfiz dan lainnya. Ini sistem pendidikan yang ada di Mahad Tahfiz Al-Yusra. Adapun kurikulum Mahad Tahfiz Al-Yusra yaitu perpaduan dari kurikulum khusus Mahad Tahfiz Al-Yusra dengan kurikulum pendidikan Timur Tengah
dan kurikulum dinas program kesetaraan. Ya. Yang terbagi menjadi 4 bagian. Ya, atau bisa 3 bagian. Ya, ada kurikulum diniyah, ada kurikulum tahfiz, dan ada kurikulum umum. Ya, kurikulum diniyah yang ada di Tahfiz Al-Yusra ya merupakan adopsi dari kurikulum Timur Tengah, beberapa kurikulum lembaga Timur Tengah, yaitu kita adopsi dari kurikulum Universitas Islam Madinah untuk level mutawasito dan sanawiyahnya. Jadi UIM itu kan punya ma'ahid ya, yang selevel mutawasito sanawiyah, di sana ada modul-modulnya, kemudian kita ambil. Ya, kemudian juga kita mengadopsi kurikulum Wizarah Ta'lim Kerajaan Saudi Arabia, kurikulum KSA untuk tingkat mutawasitoh dan sanawiyahnya. Dan kita juga mengadopsi kurikulum Lipia Jakarta program i'dad lugawinya, kitab silsilah ta'lim. Ya, kita coba kaji, kita coba telaah substansi serta bobotnya. Ya, begitu pula tahap perkembangannya, baik secara agama ataupun kontennya, secara bahasa ataupun kontennya. Kita racik itu, ya kita kaji, ya, kita lihat pada pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalankan, akhirnya terbentuklah kurikulum Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Maka dari itu kita sampaikan, Ma'had Tahfiz Al-Yusra sudah memberlakukan kurikulum internasional, standar Timur Tengah, karena memang modul-modulnya benar-benar kita adopsi dari lembaga-lembaga Timur Tengah dengan ya perincian sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Secara prinsip, ya, secara umum kurikulum yang kita terapkan di sini ya berfokus di awal akan berfokus pada pengambilan bahasa dulu. Pengambilan bahasa Arab. Ya, jika Abu lihat di sana di tahun pertama semester 1 ya, jam pelajaran bahasa Arab ada 15 jam pelajaran. Baru di sana ada Al-Qur'an 6 jam dan pelajaran umum 5 jam. Karena memang mau gak mau kalau umum harus diajarkan dari awal, karena kita taat pemerintah, mengikuti aturan Diknas, jadi harus ada KBM-nya, ya. Tapi yang menjadi fokus kita di sini kurikulum diniyahnya. Jadi semester pertama ini anak-anak memang benar-benar fokus belajar bahasa Arab. Mereka akan menyelesaikan 8 jilid buku Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina. 8 buku. Ya, dan ada pelajaran tahsin serta tahfiz. Sehingga dengan fokus seperti ini kita harapkan mereka akan memiliki bahasa terlebih dahulu, mampu untuk memahami buku-buku bahasa Arab, dan insya Allah bisa. Ini sudah kita buktikan dan berhasil. Ya, sebagaimana kita tahu al-Arabiyyatu miftahu al-ulum. Ya, tidak, bahasa Arab itu adalah kuncinya ilmu, kunci ilmu agama. Ya, kita pakai kitab-kitab bahasa Arab, kalau anaknya belum mengerti, ya sama juga bohong. Maka dari itu lebih baik kita fokus dulu di bahasa Arab, baru setelah itu di semester 2 sudah kita berikan ya mata pelajaran diniyah yang lain, ada tauhid, ada hadis dengan menggunakan kitab-kitab yang menggunakan bahasa yang sederhana. Kita pakai silsilah ta'lim ya Lipia Jakarta. Baru di kelas 8 karena mereka bahasanya sudah bagus, ya kita tetapkan sebagaimana standar kurikulumnya. Ya, mereka akan mempelajari tajwid, tauhid, hadis, tafsir, fikih, dan bahasa Arab akan terus berlanjut sampai nanti SMA kelas 1. Ya, di mana mereka insya Allah akan menyelesaikan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina 8 buku dan Al-Arabiyah Baina Yadaik sampai buku keempat. Setiap bukunya ada 2 jilid, berarti ada 8 buku. Insya Allah anak kita nanti menyelesaikan 16 buku bahasa Arab. Kira-kira jago tidak bahasa Arabnya? Jago banget malah. Sebagai buktinya, Khazlan Zidan tadi, setelah selesai kelas 7, ada lomba olimpiade bahasa Arab. Jadi dia baru belajar 1 tahun di sini. Baru menyelesaikan Baina Yaday Auladina dan Baina Yaday
buku ke-1. Ikut olimpiade juara 1 kabupaten. Bahkan kita ambil 3 predikat untuk kategori MTS. Naik ke tingkat provinsi harapan ke-4. Ini yang baru 1 tahun di sini, SMP. Ya, yang udah 2 tahunnya, alhamdulillah kita juara 1 nasional untuk kategori SMP. Ya, bahkan ya kalau ininya banyak, insya Allah kita bisa ambil 1-2, tapi terbatas kuotanya. Ya, dengan nilai berapa coba Abu dan Umu? 100. Olimpiade nilainya 100. Ini kan luar biasa gitu loh. Ya, di mana di daerah lain, provinsi lain, juara satunya itu paling nilainya 76, ya paling 80, Al-Yusra 100 nilainya. Ya, dan ini cukup menggemparkan dunia pesantren ketika itu. Ini apa ini Al-Yusra? Ya, pesantren baru tiba-tiba mengambil peringkat tertinggi di ajang paling bergengsi di dunia pesantren, Olimpiade bahasa Arab. Ya. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kita juga untuk selanjutnya di program Darul Ilmi, ini kurikulum diniyah dulu ya kami jelaskan. Ya insya Allah untuk yang Darul Ilmi per tahun sekarang itu kurikulumnya lanjutan. Untuk yang SMA sekarang kurikulumnya lanjutan, bukan seperti yang sebelumnya. Itu kurikulumnya kita sederhanakan. Jadi bukan lanjutan, memang kurikulumnya khusus. Adapun yang sekarang kurikulumnya lanjutan. Karena memang alhamdulillah ya untuk yang Darul Ilmi sekarang ini ya para peserta didiknya adalah alumni kita sendiri. 90% adalah alumni kita sendiri. Ya, jadi mayoritas santri kita pengen lanjutnya di sini. Yang bagus-bagusnya. Yang bagusnya pengen lanjut di sini alhamdulillah. Ya, jadi mereka puas, orang tua pun puas dengan pendidikan yang ada di sini sehingga ingin ya anaknya melanjutkan pendidikan di sini sehingga bisa ya mengambil manfaat secara maksimal dari pendidikan yang ada di sini. Kurikulum ini ada kurikulum lanjutan di mana mereka tetap akan mendapatkan materi-materi pelajaran dasar ya atau umum di kategori diniyah ada fikih, ada hadis, ya ada tafsir, ada bahasa Arab, ada tajwid. Tapi selain itu mereka akan mendapatkan pendalaman ilmu-ilmu agama ya berupa ilmu-ilmu alat. Mereka akan mempelajari nahwu, mempelajari sarf, mempelajari adab. Adab itu maksudnya di sini sastra Arab ya, bukan etika. Al-adab al-arabi. Kemudian mereka akan mempelajari balaghah. Ilmu balaghah. Kemudian akan mempelajari imla, akan mempelajari usul fiqh, akan mempelajari mustalah hadis, akan mempelajari qawaid fikih, akan mempelajari tarikh Islam dan akan mempelajari al-manhaj serta thaqafah Islamnya. Sangat luar biasa sekali. Yang saya sendiri pribadi, materi ini dulu saya dapatkan ketika di kuliah. Ya, di sini insya Allah anak-anak kita akan menyelesaikan atau memperoleh itu semua di program Darul Ilmi. Di mana modulnya pun ada peningkatan. Sebagian yang menggunakan kitab-kitab, bukan lagi modul-modul. Tapi memang kitab, yang dipelajarinya kitab memang. Baik, kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada kurikulum tahfiz. Ya, nanti akan ada penjelasan khususnya oleh kepala bidang tahfiz Ustaz Furqon. Kemudian ada kurikulum umum. Ya, kurikulum umum kita ikut kurikulum pemerintah. Saat ini sudah diberlakukan penggunaan kurikulum merdeka. Kita pun alhamdulillah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya MPLM ya ini. Masa pengenalan lingkungan Ma'had, nanti setelah santri masuk, ananda masuk, sebagaimana sekolah pada umumnya akan ada masa orientasi, ya sama di kita pun ada, yaitu MPLM, masa pengenalan lingkungan Ma'had ya agar santri bisa cepat adaptasi. Nanti ada ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengenalan Ma'had kepada santri serta peraturan yang ada di sini. Pelaksanaan pengajaran. Kurikulum Ma'had Tahfiz Al-Yusra menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar 1 tahun menjadi 2 waktu. Masing-masing yang ada yang disebut dengan semester 1,
Ya, yang kedua ada semester 2 atau semester ganjil, semester genap. Jumlah hari belajar dalam 1 tahun sekitar 240 hari atau menyesuaikan kalender pendidikan sekolah formal pada umumnya. Ya, jadi untuk waktu belajarnya insya Allah mirip dengan sekolah formal. Kapan ujiannya, kapan masuknya, kapan liburnya akan sama insya Allah Ta'ala seperti sekolah pada umumnya. Jadwal kegiatan belajar Ma'had Tahfiz Al-Yusra mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Ahad libur. Ya. Tiap pekannya di hari Sabtu itu ada yang dinamakan dengan Sabtu Ceria. Di mana para santri hanya belajar sampai jam 10. Nanti dari jam 10 sampai sore kegiatannya adalah kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga. Ya, begitupun di hari Jumat mereka hanya belajar sampai jam 10, kemudian persiapan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Di hari-hari yang lain pembelajaran sampai dengan jam 12 siang. Baik, ketuntasan belajar. Ya. Ketuntasan belajar setiap mata pelajaran ditentukan oleh semua guru kelas dan guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan materi esensial, kompleksitas, intake siswa, dan daya dukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ya, di mana kita di sini memiliki istilah KKM. Ya, santri yang tuntas belajarnya adalah santri yang dapat mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi kalau anandanya nanti disebutkan dalam rapot KKM-nya sekian, ya. Kalau sampai KKM berarti belajarnya tuntas. Kalau tidak mencapai berarti belum tuntas. Ada sedikit hal yang harus dievaluasi kembali. Ya. Kemudian kenaikan kelas dan kelulusan. Mohon ini sangat penting sekali. Ya. Kita perhatikan bersama-sama, ya. Karena ini salah satu karakter Al-Yusra itu di sini kurikulumnya memang agak ketat, Abu. Ya, kita menetapkan peraturan kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun belajar dan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan naik kelas. 1. Tolak ukur kenaikan kelas ditinjau dari nilai rapot pondok atau diniyah dan rapot tahfiz, bukan rapot PKBM. Jadi nanti Ananda ini akan memperoleh ya beberapa rapot. Ada rapot diniyah, rapot pondok, ya untuk mapel-mapel diniyah. Ada rapot tahfiz dari bidang tahfiz, ini dikeluarkan setiap 1 tahun sekali semester 2, ya. Dan ada rapot umum yaitu rapot PKBM. Rapot PKBM mohon disampingkan dulu. Yang menjadi fokus kita di sini adalah rapot diniyah dan rapot tahfiz. Ini yang kemudian akan menjadi tolak ukur kenaikan kelas. Nilai rapot diambil dari nilai pengamatan, nilai ulangan harian, nilai tugas atau pekerjaan rumah, kehadiran, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Dijumlahkan untuk mencari nilai rata-rata setiap siswa dalam satu mata pelajaran yang sesuai dengan standar ketuntasan belajar atau KKM, kriteria ketuntasan minimal di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Siswa akan naik kelas apabila memiliki rapot di kelasnya masing-masing. Sekarang penentuan kenaikan kelas. Penentuan siswa yang naik kelas dilakukan oleh sekolah dalam suatu rapat dewan guru. Ya, nanti akan ada rapat biasanya, ya rapat akhir tahun dewan guru. Mempertimbangkan nilai yang diperoleh, nilai KKM, penilaian sikap, budi pekerti, serta kehadiran siswa yang bersangkutan. Termasuk di sini nanti akan menjadi pertimbangan adalah catatan kesantrian. Catatan Ananda selama di asrama. Ya. Kemudian siswa dinyatakan naik kelas bila nilai semua mata pelajaran lebih besar atau sama dengan KKM setiap mata pelajaran dan mencapai target minimal hafalan 1 tahun ajaran. Jadi ini harus nilainya sesuai KKM dan mencapai target hafalan. Nanti targetnya akan dijelaskan berapanya. Ya.
Target minimal, bukan target standar. Ya. Kemudian siswa dinyatakan naik kelas bersyarat bila mengalami maksimal 4 mata pelajaran, memiliki nilai di bawah KKM dan mencapai target dengan nilai di bawah KKM namun tidak memiliki catatan pelanggaran kesantrian. Jadi nanti di atas tadi tidak tersinggung. Jadi yang naik kelas itu apabila tidak mengalami nilai di bawah KKM sebanyak 5 ke atas. Kalau ternyata dia mengalami nilai di bawah KKM 4, tapi ya mencapai target, ini masih bisa kita naikkan. Bisa kita naikkan dengan kriteria naik bersyarat. Atau catatan kesantriannya positif, ini juga bisa menjadi poin plus ya untuk menjadi bahan pertimbangan apakah santri tersebut ya naik kelas atau tidak. Siswa dinyatakan tidak naik kelas bila memiliki nilai mapel diniyah di bawah KKM lebih dari 4 mata pelajaran. Ya ini 5 dan seterusnya. Ya, kalau 5 kali ya mengalami nilai di bawah KKM dalam 2 semester, ini bisa tidak naik kelas. Dan atau tidak mencapai target minimal hafalan 1 tahun ajaran. Nanti ada target-target minimal. Tahun pertama kelas 7 itu target minimalnya 3 juz. Sedikit sebenarnya. Sedikit sekali. Ya, nanti tahun kedua targetnya kalau nggak salah 5 juz. Ya, tahun ketiga pun begitu. Ya, jadi kalau tidak mencapai target tersebut, ini bisa tidak naik kelas. Ya, dan santri sebenarnya kalau dia ikut alur saja, ya nggak rajin-rajin amat. Kalau pas masuk halako insya Allah ini pasti tercapai. Ini pasti tercapai. Yang tidak tercapai biasanya memang santri yang bermasalah sekali di dalam mengikuti peraturan ma'hadnya. Banyak bolos, pura-pura sakit, ya dan seterusnya. Kemudian kelulusan dan penentuan kelulusan. Ya. Santri dinyatakan lulus dari Ma'had Tahfiz Al-Yusra dan kesetaraan PKBM Al-Yusra setelah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya. Yang kedua memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian lulus ujian nasional. Ya. Baik, ini ya kriteria kelulusannya. Ya, nanti ya, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk santri yang dinyatakan lulus di PKBM, ya, itu tidak secara otomatis lulus dari Ma'had Tahfiz Al-Yusra dan tidak secara otomatis akan mendapatkan ijazah PKBM di sini. Ya, untuk PKBM memang terus terang kita sampaikan tidak ada yang namanya tidak naik kelas. Dia pasti akan naik kelas terus untuk PKBM. Ya, namun ya bagi santri yang mengalami naik kelas akhirnya kan telat tentu secara jenjangnya. Ya, di PKBM udah lulus tapi di sini kelas 9, apakah akan memperoleh ijazah saat itu juga? Tidak. Ya, syarat untuk memperoleh ijazah PKBM harus selesai dulu ya program ma'hadnya, lulus untuk kategori ma'hadnya. Jadi seperti itu. Jadi ijazahnya akan kita tahan dulu sampai selesai program madrasah, baru kita akan berikan ijazah ya PKBM atau ijazah paket bersamaan dengan ijazah pondoknya. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kriteria kelulusan. Ya. Penentuan kelulusan ya dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rapot kelas 9 untuk program madrasah dan kelas 12 untuk program Darul Ilmi. Jadi santri akan dinyatakan lulus kalau sudah menempuh pendidikan mulai dari kelas 7, 8, 9. Atau yang Darul Ilmi 10, 11, 12.
Jadi nggak bisa langsung loncat. Sebagaimana ini pun peraturan dinas pendidikan untuk yang PKBM. Nggak bisa ya langsung mentang-mentang paket nembak kelas 9 atau nembak kelas 12. Sekarang tuh udah nggak berlaku kayak gitu. Sudah nggak bisa. Kalau ada yang seperti ini biasanya bermasalah nantinya. Bermasalah. Sekarang ini ya PKBM tidak boleh mengeluarkan ijazah ya kecuali untuk warga belajar atau peserta didik yang sudah terdaftar di Dapodik semasa-masa pendidikan itu. Ya, minimal harus terdata 3 tahun masa pendidikan di lembaga tersebut. Kemudian telah mengikuti ujian dan memiliki nilai untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Minimal nilai masing-masing mata pelajaran sama dengan kriteria kelulusan. Kemudian juga mencapai target hafalan. Nanti ada target